Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Dewi Sekar Tanjung dengan NIM 2110801084. Saya dari kelas Psikologi B Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi cadar dan isbal dalam etika berpakaian. Pakaian merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia untuk melindungi tubuh, aurat, dan menjadikannya sebagai perhiasan. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan anugerah yaitu akal dan rasa malu. Dengan akal dan rasa malu, manusia membutuhkan pakaian. Manusia juga diberikan kepandaian untuk membuat pakaian. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Islam membedakan gaya pakaian antara laki-laki dengan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4094. Adanya perbedaan batas aurat antara laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi gaya pakaian. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Di dalam Islam terdapat cara berpakaian seperti cadar dan isbal. Cadar. Istilah cadar berasal dari bahasa Persia cador yang berarti tenda. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Dalam bahasa Arab, cadar disebut sebagai niqab. Memakai cadar atau niqab bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Menurut mazhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki, bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah. Artinya, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Isbal. Isbal secara umum adalah memanjangkan atau menguraikan kain atau sarung di bawah mata kaki dengan maksud ataupun tidak dengan maksud sombong. Orang-orang yang melakukannya disebut dengan musbil. Hal ini masih menuai kontroversi. Ada yang beranggapan bahwa orang-orang yang melakukan isbal hukumnya akan dimasukkan neraka. Akan tetapi, ada pula yang beranggapan bahwa isbal sah-sah saja dan tidak merupakan suatu perbuatan dosa. Sebenarnya, ketentuan pakaian ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Saya lewat di hadapan Rasulullah sedangkan sarungku terurai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku seraya berkata, "Wahai Abdullah, tinggikan sarungmu." Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, "Tinggikan lagi." Aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya seberapa tingginya, sampai setengah betis. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis di atas menerangkan bahwa isbal hukumnya tidaklah dibolehkan atau bahkan mendekati haram. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat." Abu Bakar lalu berkata, "Salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau tidak melakukan itu dengan sombong." Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafal barang siapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, yang saya dengar hanya barang siapa menjulurkan pakainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidaklah semua isbal diharamkan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.